kon borong. Oh kon borong. Es tehmu cik oke ra? Masih. Ya kono didol goblok. Gus Miftah dan kontroversi guyonan terhadap penjual es teh. Gus Miftah atau Miftah Maulana Habibur Rahman adalah salah satu pendakwah terkenal di Indonesia yang dikenal dengan gaya dakwahnya yang santai, menghibur, dan menggunakan humor sebagai pendekatan. Selama ini, ia sering mengajak berbagai kalangan masyarakat untuk mendalami Islam tanpa rasa canggung melalui metode dakwah yang tidak formal. Namun, gaya khasnya ini tidak lepas dari kritik, terutama ketika guyonan yang ia sampaikan dianggap sensitif atau tidak sesuai konteks, seperti yang terjadi baru-baru ini. Dalam sebuah momen yang terekam dan viral di media sosial, Gus Miftah melontarkan guyonan tentang penjual es teh. Potongan video tersebut menuai kritik dari banyak warganet yang merasa bahwa ucapannya merendahkan profesi tersebut. Meski belum diketahui konteks lengkapnya, peristiwa ini memicu gelombang reaksi negatif, termasuk serangan pribadi terhadap Gus Miftah. Guyonan yang disampaikan Gus Miftah mungkin tidak dimaksudkan untuk merendahkan profesi penjual es teh. Gaya dakwahnya selama ini mengedepankan humor untuk mencairkan suasana agar pesan-pesan keagamaan dapat lebih mudah diterima. Namun, di era media sosial, potongan video tanpa konteks seringkali menimbulkan kesalahpahaman. Apa yang dianggap lucu oleh audiens asli dalam ceramah bisa berubah makna ketika dilihat oleh masyarakat yang tidak hadir dalam acara tersebut. Dalam kasus ini, guyonan Gus Miftah menjadi viral, diperdebatkan, dan ditafsirkan secara berbeda oleh berbagai pihak. Posisi Gus Miftah terhadap profesi. Dalam banyak ceramahnya, Gus Miftah selalu menekankan pentingnya menghormati semua profesi, apapun bentuknya. Ia kerap menyampaikan bahwa pekerjaan yang halal, betapapun kecilnya, adalah sesuatu yang mulia. Gus Miftah juga dikenal sebagai pendakwah yang sering membantu kalangan marginal dan pedagang kecil. Oleh karena itu, sulit untuk menyimpulkan bahwa ia berniat merendahkan profesi tertentu, termasuk penjual es teh. Namun, penting bagi Gus Miftah untuk menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan di ruang publik memiliki konsekuensi. Sebagai figur publik, ia perlu lebih berhati-hati dalam memilih kata-kata, terutama dalam guyonan yang berpotensi menyinggung perasaan pihak tertentu. Kritik dari warganet. Banyak kritik yang muncul dari warganet, mulai dari yang sifatnya konstruktif hingga yang mengarah pada serangan pribadi. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat di era digital cenderung bereaksi spontan terhadap sebuah isu tanpa menggali informasi lebih dalam. Kritik yang membangun tentu dibutuhkan untuk mengingatkan Gus Miftah agar lebih selektif dalam menyampaikan humor. Namun hujatan atau serangan pribadi justru berpotensi merusak hubungan antara masyarakat dan pendakwah yang memiliki pengaruh positif. Di sisi lain, peristiwa ini juga menunjukkan pentingnya literasi digital, terutama dalam memahami konteks sebuah konten yang viral. Kesalahpahaman sering terjadi ketika sebuah potongan video diperlakukan sebagai satu-satunya kebenaran tanpa penjelasan dari sumbernya. Gus Miftah dan kesalahpahaman media sosial. Kehidupan di era digital seringkali memperbesar sebuah peristiwa yang sebenarnya kecil. Potongan video pendek dari ceramah Gus Miftah tentang penjual es teh menunjukkan bagaimana media sosial dapat mempercepat penyebaran informasi, namun sekaligus berpotensi menciptakan persepsi yang salah. Banyak warganet yang hanya menilai dari video tersebut tanpa memahami konteks penuh dari guyonan itu, sehingga kritik dan hujatan pun bermunculan. Namun, kasus ini juga menggambarkan tantangan besar yang dihadapi figur publik seperti Gus Miftah. Setiap ucapan atau tindakannya berada di bawah sorotan dan bisa dengan mudah dipelintir atau disalahpahami. Dalam situasi seperti ini, penting bagi masyarakat untuk bersikap lebih bijak dalam menilai dan merespons isu yang berkembang. Tidak semua hal yang viral harus direspons dengan emosi atau penghakiman. Kontribusi Gus Miftah yang perlu diingat.
Di luar kontroversi ini, Gus Miftah adalah seorang pendakwah yang telah memberikan banyak kontribusi positif. Ia dikenal sering mengunjungi komunitas yang sering dilabeli sebagai jauh dari agama, seperti pekerja malam, pengamen, bahkan dunia hiburan. Melalui pendekatan yang inklusif, ia berusaha menjembatani nilai-nilai agama dengan kehidupan sehari-hari tanpa menghakimi latar belakang mereka. Metode dakwah ini telah membuahkan hasil, terbukti dengan banyaknya masyarakat yang merasa lebih dekat dengan agama setelah mendengar ceramahnya. Gus Miftah juga sering mengajarkan tentang pentingnya toleransi, kesederhanaan, dan kerja keras, nilai-nilai yang relevan bagi semua kalangan, termasuk profesi kecil seperti penjual es teh. Namun, tantangan terbesar seorang pendakwah seperti Gus Miftah adalah menjaga keseimbangan antara humor dan sensitivitas. Guyonan yang ia gunakan untuk mencairkan suasana bisa menjadi bumerang jika tidak diterima sesuai dengan maksud awalnya. Pelajaran untuk semua pihak. Kontroversi ini seharusnya menjadi pelajaran berharga, baik untuk Gus Miftah maupun masyarakat luas. Bagi Gus Miftah, ini adalah pengingat bahwa popularitas dan pengaruhnya menuntutnya untuk lebih hati-hati dalam menyampaikan humor di ruang publik. Meskipun niatnya baik, ada kalanya humor tidak diterima dengan cara yang sama oleh semua orang. Bagi masyarakat, ini adalah kesempatan untuk belajar memberikan kritik yang membangun. Kritik yang disampaikan dengan baik akan lebih efektif dibandingkan dengan hujatan atau serangan pribadi. Selain itu, penting untuk melihat seseorang secara utuh, menghargai kontribusinya sambil tetap memberikan masukan yang positif ketika ia dianggap khilaf. Reaksi Gus Miftah dalam menanggapi kontroversi ini, Gus Miftah memberikan klarifikasi yang menunjukkan sikap lapang dada. Ia menjelaskan bahwa guyonannya sama sekali tidak bermaksud merendahkan profesi penjual es teh atau profesi lainnya. Jika ada yang merasa tersinggung, ia menyampaikan permintaan maaf secara terbuka. Sikap ini menunjukkan bahwa Gus Miftah bukan hanya seorang pendakwah, tetapi juga manusia yang tidak sempurna dan siap belajar dari setiap kritik. Kontroversi ini, meskipun terasa berat, sebenarnya dapat menjadi momentum bagi Gus Miftah untuk memperbaiki cara penyampaiannya di masa depan.